Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Yang kedua, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Kemudian yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum perdata yakni Bapak Asindinal Mustafa MH dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ica Safitri Dipawijaya, dengan nomor induk mahasiswa 200201100084, dan partner saya yaitu Zikri Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 200202111097, yang akan menyampaikan tentang hukum perikatan. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang pertama. Tentang konsep dasar perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintenis atau dalam bahasa Inggris binding. Verbintenis berasal dari perkataan bahasa Prancis obligation yang terdapat dalam Kode Sivil Prancis, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata obligation yang terdapat dalam hukum Romawi Corpus Iuris Civilis. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi. Ada 4 unsur dalam suatu perikatan. Yang pertama, bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum. Yang kedua, hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih orang atau pihak. Yang ketiga, hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Yang keempat, hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan. Pihak atau subjek perikatan. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif, yaitu debitur atau yang berhutang. Objek perikatan menurut pasal 1234 UH Perdata adalah prestasi. Prestasi dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Syarat prestasi sendiri meliputi tertentu, dibolehkan, dan dimungkinkan. Pembedaan perikatan. Yang pertama, obligatio civilis atau perikatan perdata, merupakan perikatan yang mempunyai akibat hukum. Kemudian obligatio naturalis atau perikatan alami, perikatan yang tidak ada akibat hukum. Yang kedua, inspanning verbintenis, perikatan yang prestasinya berupa upaya, dan resultat verbintenis, perikatan yang prestasinya berupa hasil. Yang ketiga, perikatan prinsipal atau perikatan pokok yang merupakan perikatan yang dapat berdiri sendiri, dan perikatan aksesorir atau perikatan pelengkap yang merupakan perikatan yang bergantung pada perikatan pokok. Perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang menurut sudut pandang BW. Sumber dan tujuan perikatan. Sumbernya itu ada kontrak atau perjanjian dan undang-undang. Tujuannya memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih itu mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih. Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut R. Wirjono Projodikoro menyebutkan sebagai berikut. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan satu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Nah, unsur-unsur perjanjiannya, yang pertama ada unsur esensiala, yang kedua ada unsur naturalia, yang ketiga ada unsur aksidentalia. Terus macam-macam hukum perjanjian sendiri berdasarkan
hak dan kewajiban. Kemudian berdasarkan nama dan pengaturan. Yang ketiga berdasarkan cara atau terbentuknya atau lahirnya perjanjian. Dan yang keempat berdasarkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan tujuan perjanjian. Macam-macam perjanjian. Yang pertama ada perikatan untuk memberikan sesuatu. Diatur dalam pasal 1235 sampai 1238 KUH Perdata. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termaktub kewajiban yang berhutang untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagaimana bapak rumah tangga yang baik sampai pada saat penyerahannya. Yang kedua ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Diatur dalam pasal 1239 sampai pasal 1242 KUH Perdata. KUH Perdata tidak memberikan pernyataan secara tegas tentang perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ini. Lihat lebih lanjut ketentuan pasal 1239 sampai dengan 1242 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga yaitu ada perikatan bersyarat. Diatur dalam pasal 1253 1259 sampai 1267 KUH Perdata. Pasal 1253 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada perikatan mana suka atau alternatif diatur dalam pasal 1272 sampai dengan 1277 KUH Perdata. Dalam perikatan alternatif ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Kemudian yang kelima, ada perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Diatur dalam pasal 1278 sampai 1303 KUH Perdata. Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah atau dibagi antara orang yang berpiutang tadi. Kemudian yang keenam ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Diatur dalam pasal 1296 sampai 1303 KUH Perdata. Pada perikatan ini objeknya adalah mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun perhitungan. Kemudian yang ketujuh, perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 sampai 1312 KUH Perdata. Ancaman hukuman adalah suatu keterangan yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Kepada Saudara Zikri Ramadan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk membacakan materi saya dan hasil presentasi saya. Baiklah, saya akan presentasikan presentasi saya. Asas-asas perjanjian. Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua, ada asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Syarat sah perjanjian, kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, Hapusnya perikatan. Yang pertama, pembaharuan hutang atau inovasi. Yang kedua, perjumpaan hutang atau kompensasi. Ketiga, pembebasan hutang. Keempat, musnahnya barang yang terutang.
Kelima, kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. Yang terakhir adalah kadaluarsa. Perikatan lahir dari undang-undang berdasarkan pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Wan prestasi. Definisi wan prestasi timbul apabila salah satu pihak debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Akibat dari wan prestasi membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi meliputi 3 unsur, 1 biaya, 2 rugi, dan 3 bunga. 2 pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, termasuk pada pasal 1247 dan pada pasal 1248 KUH Perdata. Peralihan resiko, pasal 1237 KUH Perdata. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Penerapan kemanfaatan pengetahuan hukum perikatan. Dasar hukum pasal 1233 KUH Perdata. Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan baik karena undang-undang. Contoh pada perjanjian perdamaian, jika Heri dan Heru adalah kakak beradik, keduanya berselisih mengenai rumah warisan kedua orang tua. Karena tidak mempunyai titik temu, keduanya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Paman Heri dan Heru berusaha mencegah agar masalah ini tidak dibawa ke pengadilan karena hanya membuat malu keluarga. Atas saran paman tersebut, keduanya membuat perjanjian perdamaian. Jika dalam kasus di atas, berkas perkara sudah masuk ke pengadilan, bagaimana kelanjutannya? Apakah berkas perkara tersebut dapat dicabut? Berkas perkara perdata dapat dicabut dari pengadilan apabila para pihak menghendaki perdamaian. Maka setelah berkas perkara dicabut, kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian perdamaian. Kronologi kasus. Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 881 M2 lantai 3 itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furnitur dengan dikelola oleh PT Surabaya Delta Plaza. PT SDP dengan mengajak Tarmin membuat perjanjian sewa menyewa di hadapan notaris. Kedua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, service charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkutan paut dengan sewa menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewajiban pada PT Surabaya Delta Plaza, PT SDP tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 sampai dengan 30 April 1998. Paling lambat pembayaran disetorkan tanggal 10. Dan denda 2 per mil per hari untuk kelambatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT Surabaya Delta Plaza dengan Tarmin dilakukan dalam akte notaris Stefanus Sidunata nomor 40 tanggal 8/8/1988. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi. Tarmin menganggap kesepakatan itu sekadar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah diperdulikan. Bahkan menurutnya akte nomor 40 tersebut tidak berlaku karena pihak PT Surabaya Delta Plaza telah membatalkan gentleman agreement. Dan kesepakatan yang diberikan untuk menunda pembayaran hanya ruangan menurut Tarmin akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991. Namun pengelola PT Surabaya Delta Plaza berpendapat sebaliknya, akte nomor 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada akta tersebut. Hingga 10 Maret 1991, Tarmin seharusnya membayar Rp 12 miliar kepada PT SDP, meski kian hari jumlah yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatkan harus bertambah. Tarmin tetap bersikeras untuk tidak membayarnya. Pengelola PT Surabaya Delta Plaza, PT SDP yang mengajak Tarmin meramaikan pertokoan itu, pihak pengelola PT Surabaya Delta PT SDP menuntut Kombi Furniture secara paksa. Selain itu, pengelola PT Surabaya Delta Plaza menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya.
Perjanjian di atas bisa dikatakan sudah ada kesepakatan karena pihak PT Surabaya Delta Plaza dan Termin Kusno dengan rela tanpa ada paksaan dari pihak maupun ya untuk menandatangani isi perjanjian sewa menyewa yang diajukan oleh pihak PT Surabaya Delta Plaza yang dibuktikan di hadapan notaris. Tapi ternyata Termin Kusno tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban kepada PT Surabaya Delta Plaza. Dia tidak pernah peduli terhadap tagihan-tagihan yang datang kepadanya yang dia tetap bersikeras untuk tidak membayar semua kewajibannya. Maka dari itu, Tarmin Kusno bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk kepada moderator untuk menutup akhirnya presentasi kita. Baik, terima kasih kepada Saudara Zikri Ramadan. Sekian tadi penjelasan kelompok 13 tentang hukum perikatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.